semua. Oh, saudara-saudara. Namo Buddhaya, salam sehat untuk kita semua. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Izin saya mungkin buka masker. Baik, yang saya hormati Ibu Kepala, Bapak Kadis, Bapak Pemuji, Bapak Bos, teman-teman semua. Dalam aksi perubahan yang saya ambil dengan judul peningkatan kompetensi aparatur sipil negara melalui implementasi indeks profesionalitas ASN pada lingkup pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah unsur pembantu dalam konteks membantu Gubernur NTT bidang kepegawaian dengan tugas pokok menunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian serta pembinaan korpri yang menjadi kewenangan daerah. Adapun tugas dan fungsi sekretaris merencanakan anggaran operasional sekretariat berdasarkan rencana kerja Badan Kepegawaian Daerah dan hasil evaluasi tahunan sebelumnya serta data yang ada untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas. Dari kegiatan yang ada isu-isu aktual yang mana dari isu yang ada, satu, belum optimalnya pelayanan publik untuk memenuhi harapan masyarakat. Yang kedua, rendahnya profesionalitas ASN di lingkup pemerintah provinsi ini. Yang ketiga, belum optimalnya pengembangan sistem berbasis IT. Yang mana kita ketahui bahwa indeks profesionalitas ASN berdasarkan penilaian dari pusat dalam hal ini BKN bahwa kita NTT memang ada peningkatan dari tingkat dari 2 tahun terakhir 2018 sampai 2019, yang mana kita mengetahui bahwa NTT kenaikan di 24%, yang mana provinsi kita masih dikategorikan rendah, yang mana hal ini bisa tergambar bahwa kita masih dinilai 62%. Adapun penyebab masalah yang terjadi, satu, belum tersistematis pola diklat 20 jam pelajaran diklat tahunan bagi ASN untuk pengembangan kualitas diri yang mendukung tugas dan jabatannya. Yang kedua, belum optimalnya kebijakan reward and punishment yang dapat menstimulasi penyelesaian tugas secara efektif dan efisien. Yang ketiga, pola interaksi antara atasan dan bawahan masih belum nilai-nilai hierarkis yang menunggu arahan dari atasan. Dalam hal ini terobosan inovasi yang saya buat, peningkatan kompetensi aparatur sipil negara melalui peningkatan implementasi pelaporan indeks profesionalitas ASN IPSN pada lingkup Pemkab NTT. Pengukuran indeks profesionalitas ASN IPSN adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kualitatif tingkat profesionalitas ASN pegawai atau ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN itu. Implementasi IP ASN terlaksana pada 7 biro 100% jangka pendek. Keterangan BKD dan inspektorat sudah memulai dan sedang berlanjut. Ini beberapa slide SKT kerja, kegiatan aksi perubahan, kegiatan rapat aksi perubahan dengan tim kerja, juknis
pelaporan ASN. Perubahan yang dihasilkan kegiatan inovatif satu, tim kerja sebelum ada APKO, dalam konteks ini belum ada, setelah ada, sesudah itu ada tim kerja yang solid. Dua, juknis pelaporan IP ASN sebelumnya tidak ada, tersusunnya juknis dan baik. Tiga, implementasi juknis pelaporan IP ASN di lingkup pendidikan Prof NTT. Sebagian ASN BKD sudah, sesudah itu semua dalam konteks ASN BKD dan inspektorat sudah terlaksana. Empat, implementasi juknis pelaporan IP ASN lingkup pemerintah Prof NTT dan kabupaten kota sebelumnya tidak direncanakan, sesudah itu direncanakan kegiatan dan anggaran. Nilai kepemimpinan transformasional. Nilai kepemimpinan transformasional adalah inovasi, memimpin dengan perbuatan, visioner, humanis, empati, membangun secara institusional dan sistematik, memberi dampak pada grassroots. Adapun manfaat dan aksi perubahan satu, mendapat pelaporan kompetensi dan profesionalitas ASN untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik dengan efektif dan efisien. Yang kedua, menyusun strategi yang tepat dalam mengembangkan sumber daya manusia, aparatur sesuai kebutuhan organisasi dalam melaksanakan pemerintahan yang efektif dan efisien, sehingga memudahkan masyarakat mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas. Yang ketiga, ASN yang profesional, akuntabel, kompeten di bidangnya akan mampu menjawab tantangan di masa yang akan datang. Keberlanjutan aksi perubahan jangka menengah, penerapan juknis pelaporan IP ASN di lingkup Setda Prof NTT secara berkelanjutan. Rekomendasi, ada 3 rekomendasi. Satu, dukungan pemerintah dan DPR untuk anggaran pelaksanaan aksi perubahan kinerja peningkatan kompetensi ASN melalui implementasi pelaporan indeks profesional ASN di jangka menengah dan jangka panjang. Yang kedua, dukungan stakeholder dari seluruh OPD agar tetap membangun kerjasama pada pemerintah untuk optimalisasi pelaporan indeks profesionalitas ASN pada lingkup kerja masing-masing. Yang ketiga, dengan peningkatan nilai indeks profesionalitas ASN Provinsi NTT akan meningkatkan kompetensi dalam pelaksanaan tugas yang akan berpengaruh pada karir dan kesejahteraan ASN serta masyarakat. Demikian penyampaian saya. Terima kasih. Salam. Ya, Bapak Penguji, Ibu Mentor, Bapak Ibu Mentor dan pada saat ini bersama masyarakat. Tadi kita sudah dengar bersama secara ringkas bahwa BKD sebagai salah satu lembaga yang membina seluruh kepegawaian Pemprov menemukan masih rendahnya profesionalitas ASN ya, di lingkungan Pemprov. Hal ini dilihat dari angka indeks profesionalitas yang sebesar 62 dan ini tergolong rendah. Penyebab utamanya menurut yang disampaikan tadi bahwa belum sistematisnya pengembangan kompetensi ASN dengan Hak20JP sebagaimana yang Kadis Pendidikan dan kita semua yang hadir, terutama yang berbahagia Pak Sekretaris BKD dalam hal ini Pak Brani yang mengikuti PKA. Judul ini atau topik ini diangkat dari Renstra BKD, di mana di dalam Renstra ada tujuan, sasaran, strategi harus diambil adalah ASN Provinsi NTT harus mempunyai kompetensi. Untuk itu Pak Coach tahu bahwa apa yang diangkat Pak Grandi setelah berdiskusi dengan saya ingin mengangkat Pak Grandi dalam saya berdiskusi mengangkat ini untuk mewujudkan atau target Renstra itu.
beberapa waktu yang lalu dan Pak Brandi sudah menyelesaikan milestone jangka pendek dan akan dilanjutkan jangka menengah dan jangka panjang. Kerjasama yang dibangun BKD dan BPSDM sudah terjalin dan uji kompetensi yang dilakukan oleh BKD 2019 sudah ditindaklanjuti oleh BPSDMD melalui webinar untuk administrator, pejabat administrator dan pengawas. Tujuannya kenapa itu terjadi, supaya indeks profesionalitas ini naik dulu. Dipaparkan Pak Grandi 2018 38, 2019 62, tapi masih kategori rendah. Saya juga sedang mengikuti PKN tingkat 2, tapi saya lebih luas karena apa yang disampaikan Pak narasumber bahwa kita di strategi. Maka Pak Grandi punya ini adalah bagian dari saya. Nah, untuk itu dalam presentasi saya, salah satu milestone saya yaitu penilaian kompetensi dan tindak lanjut di Setda Provinsi NTT. Sebenarnya kamu mau menaikkan indeks profesionalitas ini. Kalau saya lihat secara acak ASN di Provinsi NTT, khususnya guru-guru itu rata-rata 30. Nah, kalau 30, mohon maaf tanda kutip, Pak Kadis, kenapa saya pakai guru? Karena ada Pak Kadis pendidikan di sini. Padahal kalau saya lihat sekolah-sekolah itu setiap tahun ada in-house training. Kelemahannya adalah setiap ASN tidak paham ketika dia mendapat BIMTEK itu sertifikat sekian jam harus diposting. Nah, sekarang kita semua My SAPK. Untuk itu saya mohon maaf Pak narasumber dan Pak Coach, karena ketika Pak Sek presentasi di awal itu saya ada virtual PKN. Bisakah saya topik ini saya rubah sedikit? Karena pada 3 variabel ini implementasi indeks profesionalitas SN melalui peningkatan kompetensi. Kalau ini saya terbalik. Iya, benar. Mungkin ini jadi dokumen resmi sehingga kalau BPSDM sudah menerapkan sistem berbasis IT dan ini dibaca oleh semua orang, kita mengacu pada aturan ini, maka kalau diperbolehkan Pak Coach dan Pak narasumber, saya mau menyarankan seperti itu. Jadi semoga Pak Sek di jangka menengah Pak Sek bisa menghitung khususnya bagi perangkat daerah yang mendapat bimbingan atau peningkatan kompetensi dari BPSDM untuk 7 dulu sebagai pilot project. Dan mimpi saya yang tadi dan teman-teman di BKD ke depan, semua kita secara mandiri bisa meningkatkan kompetensinya 20 JP. Memang saya lihat Pak saya kalau berlebihan juga tulis di situ BKD sudah, karena kami di BKD, Pak narasumber dan Pak Coach, tahun ini kita 3 pelatihan secara mandiri. Jadi contoh ya, dari kami oleh kami untuk kami ke Pak Karo bilang bahwa di Biro Ekonomi kan ada kompetensi peningkatan bahasa Inggris. Nah kami IT, public speaking, satu lagi dan itu ada di bawah Pak Sek. Sehingga tidak berlebihan kalau Pak Sek memberi contoh, itu maksudnya semua perangkat daerah kalau bisa peningkatan kompetensi juga dari dalam OPD. Dan ini saya sampaikan setiap saat dalam pembahasan anggaran. Dan di tim anggaran saya minta untuk 20 JP minimal. Ini yang bisa saya tambahkan setelah saya dengan Pak Sek berdiskusi di kantor. Tapi tadi saya belum sempatkan ini dari awal, saya tidak ikut, saya mohon maaf untuk itu. Dan atas bimbingan dan sebentar nanti Pak narasumber menguji, saya terima kasih. Saya kembalikan. Ya, kita berikan aplaus. Selanjutnya Pak Penguji, waktu dan kesempatan. Baik, terima kasih Ibu Mentor. Teknis dan bagian dari kebijakan. Tugas saya di sini bukan uji-uji Pak, bukan tapi menjadi pendamping, menambah input agar lebih luas. Pesawat yang mendarat di Eltara itu dia datang dari langit tinggi, tapi nanti dia duduk di hanya berapa meter, maksudnya 5 cm. Ya, teman-teman harus luas. Di sini ada konsep besar, kompetensi dan profesional. Makanya saya bilang
mesti baca buku ya. Tapi saya senang di kelas ini, saran saya masuk ini masuk pakai daftar pustaka dan saya lihat sudah saya senang sekali. Dengan pihak orang-orang kabupaten juga saya sampaikan yang sama. Pakai daftar pustaka karena juga pendidikan, training and education mesti punya budaya membaca, belajar. Kemarin saya baca satu kira dari Muhammad Hatta bagus. Ketika aku dipenjarakan, tapi aku dibebaskan oleh buku-buku. Orang yang sedang belajar dia tidak pernah terpenjara. Dia selalu merdeka sebagai jadi kompetensi dan profesional. Kompetensi itu waktu kita studi diajarkan. Nah kebetulan saya dokter politik pemerintahan, jadi ternya ditambah. Karena beda orang bank dan orang pemerintah. Beda. Kompetensi itu unsur atau variannya apa saja. Satu mesti knowledge, mesti pengetahuan. Knowledge ialah inbox dari segala yang kita lihat.